Kenalkan, nama saya Jonas Erasmus Papuano Makaminan dari Prodi Ilmu Hukum 02 dengan NIM 20C10095. Nah, saya akan memberikan video reaction tentang apa itu Tritunggal sebenarnya dalam Kristus, dalam Kristen, dan memberikan reaction dengan 4 pertanyaan dari guru agama saya. Pertanyaan pertama adalah, siapa narasumber tersebut? Narasumbernya adalah Bapak Pendeta Dr. Rubin Abraham. Dan juga pertanyaan nomor 2, apa isi pesan beliau tentang Allah Tritunggal? Nah, di akhir video beliau mengatakan bahwa Allah yang memperkenalkan diri kepada kita adalah Allah Tritunggal. Yang dimaksud dengan Tritunggal yaitu satu hakikat namun 3 kepribadian. Dalam hal ini, untuk mempelajari Tritunggal ini, kita sebagai manusia harus merendahkan diri kita, karena derajatnya kita beda dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, itu merupakan pesan beliau. Dan juga saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang tentunya berkaitan dengan nomor 4. Apakah dirimu setuju atau tidak setuju mengenai pernyataan dari Bapak Pendeta tersebut? Berikan alasannya. Tentu saja saya setuju, karena Bapak Pendeta tersebut memberikan dasar-dasar atau analogi yang tentunya berkaitan dengan kehidupan saya pribadi juga. Tentunya walaupun sebelum saya masuk dalam menjelaskan hal itu, saya mempunyai satu alasan, yaitu dasar mengapa saya mempercayai itu. Saya pernah membaca suatu buku filsafat yang mengenai ada 3 dimensi kehidupan. Lebih tepatnya, yang paling bawah adalah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah cinta atau ruang dan waktu, dan yang paling atas adalah iman. Dari ketiga struktur tersebut, tentunya kita sebagai manusia hanya bisa menguasai ilmu pengetahuan. Walaupun terkadang cinta masih sangat rumit, masih belum ada kepastian atau teori yang membenarkan mengenai hal itu. Apalagi iman. Kita tidak bisa menggunakan ilmu pengetahuan untuk sekedar membuktikan iman kita itu benar atau tidak. Tentunya dalam hal ini sama seperti dengan Bapak Pendeta menjelaskan tadi, saya melihat sungguh luar biasa. Kita itu harus rendah hati dulu. Harus rendah hati. Karena kita mengukur atau menilai, mempelajari sesuatu yang lebih besar dari kita. Ibaratnya seperti ini. Ibarat seperti seorang yang kecil, atau ibarat sebuah kubus. Sebuah 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. 3 dimensi pasti mengetahui tentang 2 dimensi, karena ada pada dalam dirinya. Begitu juga dengan 2 dimensi kepada 1 dimensi. Akan tetapi 1 dimensi belum tentu dia akan bisa mengetahui 2 dimensi dan 3 dimensi. Karena 1 dimensi lebih kecil daripada 2 dimensi dan 3 dimensi. Itulah salah satu analogi yang menurut saya sangat masuk akal. Menurut saya. Dan juga dalam pembuktiannya juga tadi, Bapak Pendeta ini sangat luar biasa. Karena Allah itu hanya bisa dikenali kalau Dia yang mau membuka diri. Bagaimana cara Allah membukakan diri kepada kita? Ya tentu gampang sekali, kita harus menjawabnya. Mengikuti kehendaknya saja. Bagaimana kita mau membuka diri kepada Allah. Dan juga mengenai pesan terakhir beliau, yaitu Allah Tritunggal. 1 hakikat namun 3 kepribadian. Hal ini bisa dibuktikan dalam Kejadian 26, yaitu Allah yang esa. Esa itu tapi memiliki kejamakan. Kita harus mempelajari apa itu esa, karena esa dalam bahasa Ibrani merupakan kesatuan, unity, kesatuan. Berbeda dengan tunggal. Tunggal itu hanya satu. Namun dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 4 contohnya, Maleakhi 2 ayat 15, dalam Perjanjian Baru juga ada 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Korintus 8 ayat 4, itu juga mengatakan bahwa Tuhan atau Allah itu sebenarnya Elohim,
jamak. Menambahkan alasan saya, yaitu Tritunggal yang dimaksud bukan melainkan kopi 3 in 1, yaitu di dalam sebuah kopi itu ada susu, gula, dan lain-lain sebagainya. Bukan seperti itu. Allah itu merupakan satu hakikat yang tidak bisa terbantahkan, namun punya 3 kepribadian. Sama sepertinya Allah mempunyai kepribadiannya sendiri, Anak mempunyai kepribadiannya sendiri, Roh Kudus juga begitu. Itulah yang dimaksud dengan Tritunggal. Kita juga tentu harus senantiasa selalu membukakan diri kepada Roh Kudus, agar tentunya kita lebih dekat kepada Tuhan, bisa lebih mengenali Dia bisa lebih membukakan dirinya kepada kita. Sekian, apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.